Semenjak awal, sebelum lulus dari kuliah, kebanyakan orang sudah memiliki pekerjaan yang diimpikan. Setidaknya, sudah ada bayangan ingin jadi apa 5 tahun atau 10 tahun nantinya. Namun, semuanya seolah berbeda setelah benar-benar terjun di dunia kerja. Ternyata, mendapatkan pekerjaan impian tidak semudah yang dibayangkan. Ada ribuan saingan dengan berbagai keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Ketika itu, langkahmu terhenti di tengah sulitnya seleksi dan gugur dikalahkan kandidat-kandidat lainnya. Semakin buruk keadaan setelah tahu temanmu yang melamar pekerjaan yang sama malah diterima dan kamu merasa sudah gagal. Padahal meski apa yang sangat kamu inginkan belum bisa didapatkan sekarang, hidupmu tidaklah gagal. Bahkan kalau kamu tidak terlalu sibuk meratapi kegagalanmu, kamu mendapatkan beberapa keuntungan. Seperti halnya berikut ini. Yang pertama, kesempatan menggali potensi lain. Selama ini, kamu hanya fokus pada satu skill yang kamu anggap akan bisa membawamu kepada pekerjaan impian yang diidam-idamkan sejak lama. Sekarang, saat pekerjaan impian terlepas dari tanganmu, kamu dalam situasi terjepit. Kan tidak mungkin juga kamu membiarkan keadaan berlarut-larut karena hidup terus berjalan. Di sini, kamu berkesempatan menengok lagi ke dalam dirimu dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan. Entah dengan bekerja di bidang yang kurang kamu sukai atau dengan membuka usaha sendiri. Dengan demikian, ada kemungkinan kamu menemukan potensi-potensi lainnya yang ternyata bisa juga kamu lakukan. Yang kedua, punya waktu meningkatkan skill. Kegagalanmu saat ini tidak berarti kegagalanmu di 1 atau 2 tahun lagi. Misalnya, pekerjaanmu impianmu adalah PNS. Meski sekarang kamu gagal seleksi, bukan berarti kamu ditakdirkan untuk tidak jadi PNS. Kamu masih bisa mencoba di pendaftaran selanjutnya. Meski sekarang gagal, bisa jadi kamu berhasil di percobaan lainnya. Kegagalanmu kali ini memberimu banyak pelajaran untuk bekal percobaan selanjutnya. Kamu bisa menganalisa apa yang membuatmu gagal, di mana kelemahanmu, dan apa yang perlu dilakukan supaya kemampuanmu meningkat. Pengalamanmu di proses yang gagal itu juga memberikan ilmu yang berguna, sehingga nanti ketika mencoba lagi, kamu tidak buta sama sekali. Yang ketiga, memikir ulang cita-cita. Jika kamu tidak terlalu sibuk meratapi kegagalanmu, sebenarnya kamu sedang diberi waktu untuk memikirkan ulang semua rencana hidupmu. Bukankah terkadang kita sangat menginginkan sesuatu di satu waktu, lalu mendadak tidak ingin lagi di waktu lainnya? Begitu juga soal pekerjaan. Banyak yang terjebak keinginan hanya untuk menemui bahwa hal itu tidak sesuai yang diharapkan. Kegagalanmu kali ini adalah masa yang tepat untuk mengevaluasi apakah kamu benar-benar menginginkan pekerjaan itu karena kamu tahu disitulah kamu akan berkembang, atau kamu hanya sekedar ikut-ikutan teman dan tergiur nama besar perusahaan. Dengan menentukan hal-hal mendasar seperti ini akan membantumu untuk lebih mudah mengatur hidupmu, bukan? Yang keempat, pekerjaan sekarang tetap punya banyak manfaat. Baiklah, kamu sudah mengakui kamu gagal.
Sekarang kamu menerima dengan lapang dada pekerjaan yang awalnya tidak terlalu kamu inginkan. Karena fakta bahwa hidup butuh uang. Namun setiap harinya kamu masih menyesali kegagalan sebelumnya. Kamu jalani pekerjaanmu sekarang asal-asalan, toh kamu memang tidak menyukainya. Sikap yang demikian jelas membuatmu rugi sendiri. Meski mungkin tidak sesuai keinginan, pekerjaanmu yang sekarang bukan tanpa manfaat. Pasti ada banyak ilmu yang bisa kamu serap, walau hanya sesederhana cara berkomunikasi ataupun cara bekerja dalam tim. Jadi, kenapa tidak dinikmati saja? Yang kelima, yang terakhir, kegagalan menempa mentalmu. Tidak ada yang meragukan sakit hati dan kesedihanmu. Mau dibilang apa juga, kegagalan itu menyakitkan. Kamu pun jadi bertanya-tanya, apa kurangnya dirimu dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lolos itu? Apa kamu memang tidak layak? Apa memang kamu tidak kompeten? Namun, hidup tidak berhenti setelah kamu gagal. Masih ada hari-hari yang harus kamu perjuangkan. Dan tentu saja, tagihan-tagihan yang harus kamu bayar. Fakta ini memaksamu untuk kembali tertawa dan bersemangat untuk mencari solusinya, agar kamu tetap bisa bahagia meski tidak berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena bukankah tidak semua keinginan harus didapatkan? Berhasil dalam hidup itu sulit, tetapi menjadi gagal juga tidak semudah itu. Tidak mendapatkan apa yang kamu kejar saat itu bukan berarti kamu sudah gagal hidup sebagai manusia untuk berkarya. Orang sesukses Jack Ma saja pernah puluhan kali ditolak kerja. Lagi pula, kegagalanmu kali ini tidak berarti hidupmu sudah benar-benar gagal dan tidak bisa diperbaiki. Jangan mengkerdilkan keberhasilanmu di hal-hal lain hanya karena kamu gagal mendapatkan pekerjaan yang kamu mau. Kesempatanmu masih sangat terbuka untuk mencoba lagi dan lagi. Terima kasih. Semoga bermanfaat.